Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Pratiwi, NPM 19220006 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Lampung pada masa kolonialisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Budaya Masyarakat Lampung yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Sumiatul MPD. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana proses masuknya kolonialisme di Lampung. Jadi, sejauh sebelum Indonesia merdeka, daerah Lampung ini sudah memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki corak warna kebudayaan yang bisa menambah hasanah budaya di negeri kita tercinta ini. Dan bahkan ketika zaman VOC, daerah Lampung ini sudah menjadi incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten ini dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa, Banten menjadi pusat perdagangan dan bahkan menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, dan juga Maluku. Kemudian, ketika Sultan Agung Tirtayasa ini ingin memperluas kekuasaannya, ingin meningkatkan lagi perdagangannya di Banten, mendapat hambatan, yaitu dihalang-halangi oleh VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang diberi nama Sultan Haji itu diberikan tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Kesultanan Banten, tentu saja hal tersebut tidak menyenangkan bagi VOC, sehingganya VOC ini terus-terusan berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Ternyata usaha yang dilakukan oleh VOC ini berhasil, yaitu dengan cara membujuk Sultan Haji untuk berselisih paham dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Agung Tirtayasa yang ketika itu masih memimpin Kesultanan Banten. Dalam menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji ini meminta bantuan kepada VOC. Sebagai imbalannya, VOC akan diberikan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Dan pada akhirnya, pada tanggal 7 April 1682, Sultan Agung Tirtayasa berhasil disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan sebagai Sultan Banten. Kemudian dari hasil perundingan antara VOC dengan Sultan Haji itu menghasilkan sebuah keputusan bahwa pengawasan terhadap perdagangan rempah-rempah di daerah Lampung itu diberikan oleh Sultan Haji kepada VOC sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, timbullah keraguan-raguan dari VOC apakah benar Lampung ini berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Dan ternyata terbukti bahwa Lampung ini tidak mutlak berada pada Kesultanan Banten. Kemudian pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menguasai Semangka. Ia tidak mau menyerahkan Lampung kepada Belanda karena Raffles ini beranggapan bahwa Lampung bukan berada di bawah kekuasaan Belanda. Baru kemudian ketika Raffles ini meninggalkan Lampung pada tahun 1829, dipilihlah Residen Belanda untuk Lampung. Dalam pada itu, kemudian ketika di tahun 1817, posisi Raden Intan ini semakin kuat dan hal tersebut ini membuat Belanda, pihak Belanda ini semakin khawatir dan akhirnya mengirimkan ekspedisi kecil. Yang kemudian dibuatlah suatu persetujuan, akan tetapi Raden Intan tidak pernah melakukan atau menyetujui hal-hal tersebut. Bahkan Raden Intan ini terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Lalu ketika perlawanan dipimpin oleh putra dari Raden Imbakusuma, yaitu Raden Intan II, perlawanan terhadap Belanda ini masih terus berlangsung, yang pada akhirnya Raden Intan II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia. Sejak saat itu, Belanda mulai leluasa untuk menancapkan kakinya di daerah Lampung. Kemudian setelah itu perkebunan mulai dikembangkan
dan juga telah dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju ke Palembang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses perkembangan kolonialisme di Lampung. Jadi terdapat salah satu kota penting di Lampung pada masa kolonialisme yaitu Teluk Betung. Teluk Betung ini merupakan pusat seluruh aktivitas ekonomi yang ada di wilayah Lampung. Lalu di rentang tahun 1856 sampai dengan 1930 ini merupakan rentang waktu yang menarik bagi pihak Belanda untuk bisa mengelola daerah yang telah kehilangan potensi ekonominya menjadi salah satu penghasil utama pendapatan ekspor pemerintah kolonial Belanda. Ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai proses masuknya dan juga proses perkembangan kolonialisme di Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.